Nasib apes tengah menimpa artis Terry Putri, rumahnya di kawasan Jakarta dibobol maling pada Sabtu 1 Mei kemarin. Akibatnya berangkas berisi uang dan perhiasan yang sudah 20 tahun itu pun akhirnya raib. Apa sih? Iya, jadi kemarin tanggal berapa sih? 1 ya. Itu ada apa ya? Rumah aku tuh dibongkar sama orang yang tidak bertanggung jawab mungkin gitu semuanya. Rumah kondisi kosong. Aku lagi kerja di Bandung. Adik aku yang di rumah juga lagi keluar sama mbak-mbak, semuanya jarang. Rumah kosong tuh jarang. Makanya kalau orang nggak ngincer nggak akan tahu lah gitu rumah tuh lagi kosong. Tapi mungkin kalau kita pergi tahu bakal malam, jadi lampu agak dinyalain beberapa. Jadi mungkin taunya dari situ. Tahu lah, kita masih mencoba praduga lah ya gitu. Terus pada saat keluar juga adek aku kan biasalah, maksudnya mungkin nitip gitu. Jadi mungkin ada yang mendengar atau apa. Pokoknya pada saat dia pulang jam 8 malam itu, kondisinya sudah dibongkar semua, pagar, pintu, terus dalam tuh udah berantakan semua, udah keluar barang-barang, lemari-lemari gitu. Diyakini sih sepertinya nggak 1 atau 2 orang. Barang kecil-kecil pun dia ambil, kayak jam tangan, handphone tuh dia ambil. Di kamar aku tuh ada handphone aku nggak diambil, karena dia sudah konsentrasi ke berangkas dan berusaha untuk ngangkat berangkas itu sepertinya gitu, karena angkat berangkas kan nggak mudah. Terus berangkas aku juga berangkas tanam kan dalam lemari gitu. Jadi kelihatan sih kayak ngangkat tuh susah, ditaruh dulu di atas tempat tidur karena ada debu-debu gitu. Tempat tidur aku berantakan banget lah, kacau balau deh pokoknya. Ya udah, jadi yang aku sih yang aku ngerasa semua yang aku miliki sih ada di dalam berangkas itu. Semuanya tahu, aku tuh ngumpulin tuh kayak 20 tahun semuanya, hal-hal kecil tuh kayak aku beli perhiasan aku masukin situ. Aku nggak suka pakai perhiasan kan gitu, orang olahraga gitu nggak suka. Jadi misalnya aku masukin situ, aku punya dolar aku masukin situ, jadi aku kumpul. Jadi perhiasan emas, terus berlian aku sampai ada yang 3 karat gitu, yang gitu lumayan lah gitu, banyak lah kotak-kotak cincin. Terus ada 3 kantong perhiasan aku, kantong perhiasan adekku, dan kantong perhiasan almarhum ibuku. Jadi habis mama meninggal tuh dititipin di situ gitu, jadi misalnya sedihnya di situ ya gitu. Sama mata uang asing yang aku kumpulin, dolar gitu lah, terus BPKB, mobil gitu. Itu surat-surat buat diurus sih ya gitu. Cuma lemes aja, maksudnya kebayang gak sih kita kerja puluhan tahun gitu buat ngumpulin, tapi pelajaran lah, jangan naruh di satu tempat gitu ya, barang-barang yang berharga gitu, kalau begitu diangkat ya udah hilang semuanya, habis. Saat ditanya beberapa kerugian, Terry memang tak mau merinci, tapi diperkirakan ratusan hingga miliaran. Aku sih belum ini ke polisi juga ya, berapanya nggak tahu sih kisah. Iya, kalau aku pribadi ya kalau digabungin semua ya nggak tahu ya, aku takut juga sih, nantilah digit itu gimana sih. Oh, 3-4 lah gitu ya. Bener nggak sih, takut salah gue ya nggak sih, mungkin kalau dihitung semuanya ya gitu. Kan juga harus detail, lapor ke polisi juga harus ada nominalnya. Aku masih belum bisa, aduh gue masih lemes deh gitu buat lapor nominalnya berapa gitu, karena harus dijabarin satu-satu kan. Yang aku sedih tuh begitu banyak orang tahu gitu, banyak orang-orang tuh yang WhatsApp DM aku tuh malah cerita kalau mereka mengalami hal yang sama. Jadi aku tuh lemes, dari kemarin tambah lemes lagi jadinya dengar cerita orang-orang. Saya sedih juga dengan ternyata banyak banget ya akhir-akhir ini di sekitar aku aja gitu, banyak yang ngalamin kejadian yang sama dan bahkan lebih parah gitu. Jadi hati-hati gitu, sekarang memang biasa ya menjelang Idul Fitri, kita juga lagi Covid begini, lagi pandemi, banyak yang melakukan hal-hal yang nggak mikir lah gitu. Jadi berhati-hati aja deh sekarang, nggak cuma aku, ternyata banyak di luar sana yang mengalami hal yang serupa. Terry sendiri mengaku memang tak menggunakan alat CCTV sebagai barang bukti.
Kedepan, ia akan lebih berhati-hati agar insiden kemalingan tidak terjadi kembali. Aku tuh baru pasang kawat berduri tuh di sekeliling pagar. Jadi 2 bulan yang lalu kan mobil aku juga ditebas tuh itunya, kaca spionnya. Habis itu aku pasang tuh kawat berduri, cuman belum sempat pasang CCTV. Gitu. Rame banget. Emang ini pinggir jalan sih ya, dilewatin orang gitu. Dan emang ada beberapa kejadian sih bulan Ramadan sih biasanya ya yang hilang-hilang ini. Kalau aku sih hilang sebelum Ramadan sih ini kaca spion dan sadis-sadis gitu. Bukan dicongkel tapi ditebas. Aku lebih mikir aduh ya alhamdulillah kita nggak nemuin, kalau nemuin lebih bahaya nyawa kan ya. Jadi aku mau pasang CCTV itu memang sudah kejadian. Kata orang udah kejadian baru pasang CCTV. Aku lebih khawatir ke nyawa kita sih, takutnya ya kalau memang dapat orang yang mencuri, kemudian ada dendam dan lain-lain kan lebih bahaya seperti itu ya gitu. Jadi ya udah lebih jaga aja sih sekarang, lebih hati-hati. Saat Terry Putri kemalingan, YouTuber dan pesinetron Baim Wong harus mengalami kerugian akibat gagal membangun fondasi rumahnya karena barang material yang dibeli orang yang dipercayanya sebagai mandor tak sesuai spek sebagaimana sudah dirancang sangat arsitek. Baim pun terpaksa memberhentikan semua pekerja. Dan inilah kondisi bangunan milik Baim yang mangkrak karena salah bahan fondasi. Violation apa? Violation keluar. Di mana? Oh, mall tuh. Mall. Sampai mana mall ini? Ya nanti diomongin aja dulu bareng-bareng kan baru nanti kejelasannya. Nyampainya gimana ya karena saya nunggu besi juga. Besi kan pemotongannya sama gambarnya itu bisa belakangan datangnya. Oh, Jadi itu buktinya itu ada potongan itu tuh, ada di samping. bukti apa? Pemotongannya besi. Kalau saya ngikutin kemarin kan sebelum datang gambar, pas nggak perlu bahan lagi. Cuma karena pemotongannya gambarnya belakangan seminggu kemudian ada miss di situ. Pak Mahmud minta ngikutin gambar ya